Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون وأيتها الحاضرات أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan dan hidayah, yang mana kesempatan ini adalah suatu nikmat yang besar, sehingga dengannya kita bisa meraih pahala dari amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan. Betapa banyak dari saudara kita hadirin hari ini tidak sempat, mungkin tidak sempat karena uzur syar'i, ya, alasan yang dibenarkan secara syariat, mungkin sakit, ya kan, mungkin ada faktor-faktor lain. Kemudian ada juga yang tidak memiliki alasan secara syariat, ya, mungkin disibukkan perkara-perkara yang mungkin perkara-perkara yang sia-sia, yang diharamkan, terlebih-lebih yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu hendaknya tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau. Jadi barometer atau ukuran besar kecilnya rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolak ukurnya adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin orang taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin banyak perintah Allah dan perintah Rasulnya yang dia kerjakan, dan semakin banyak larangan Allah dan larangan Rasulnya yang dia tinggalkan, maka itulah takwa tersebut, ya. Karena ukuran seseorang mulia tidak hanya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya kan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, ya kan, di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa dalam pengertian yang sederhana adalah meninggalkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, ini takwa, ya, fi'lul ma'murat, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajtinab al-mahdzurat, ya, dan meninggalkan yang dilarang gitu. Jadi inilah tolak ukur sebenarnya hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu cinta atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tolak ukur yang jelas apakah seseorang itu cinta atau tidak kepada Rasulullah. Maka sangat heran sekali, ya, sangat mengherankan, ya, sangat menakjubkan kalau seandainya hari ini ada orang yang mengatakan, ya kan, dia cinta kepada Rasulullah tapi hanya, dia kan, hanya melaksanakan sunnah Rasulullah sekali setahun, ya kan, waktu mengingat hari kelahiran beliau saja. Lihatlah di masjid-masjid, ya kan, nah, di hari-hari biasanya sepi sekali, apalagi sholat subuh, ya, sepi sekali, kan. Nah, yang banyak mana ketika tahlilan banyak yang datang, ya kan, apalagi ketika maulid Nabi. Kalau kita lihat di video itu kan luar biasa sekali, ya. Habis acara maulid itu rebutan kue, rebutan nasi, bahkan dipijak-pijak pula kuenya, kan. Apakah seperti itu gitu rasa cinta kepada Rasulullah? Itu yang menjadi pertanyaan kita, apakah seperti itu? Ya,
Ini perlu dijawab ya. Apakah seperti itu? Nah, memang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan makan-makan, nah ini biasanya rami, Pak ya. Ya. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan realita yang kita alami pada saat ini. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang memang tidak ada syariatnya dalam agama kita. Ya, dan semoga kita diberikan oleh Allah hidayah untuk senantiasa istiqomah konsisten di dalam menjalankan sunnah. Para ulama mengatakan al-iqtisadu bi sunnati khairun ya minal ijtihadi fil bid'ah ya. Orang-orang yang mengerjakan sunnah tidak berlebihan ya kan. Orang-orang yang sedikit mengamalkan sunnah ini lebih baik ya kan, daripada orang yang sungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Ya, karena perkara bid'ah tersebut ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pun bid'ah yang dilakukan atas nama ibadah, maka Rasul telah mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun ya. Barang siapa yang mengada-ngada ya di dalam urusan kami ini, ya, di dalam masalah agama yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak ya. Jadi yang mengatakan tertolak adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyampaikan sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, qala muallifu rahimahullahu taala wa nafallahu bi ilmihi fid darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari ilmunya beliau penulis kitab ini ya, kitab Umdatut Tafsir ya, ringkasan dari tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Semoga Allah memberikan manfaat kepada penulisnya di dunia maupun di akhirat. Qala dzikru ma warada fi fadli sab'i tuwali. Pada pembahasan ini adalah beliau menjelaskan tentang keutamaan 7 ayat panjang dalam Al-Qur'an. Inilah yang dikenal dengan as-sab'u at-tuwalu ya, 7 ayat-ayat yang panjang ya dalam Al-Qur'an. Warawa Abu Ubaidin an Wasilah bin al-Asqa, ya, telah meriwayatkan Abu Ubaid bin an dari Wasilah bin al-Asqa ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'titu sab'at tuwala makanat Taurah wa u'titul mi'ina makanal injili wa u'titul mathani makanaz zabur wa fuddiltu bil mufassal. Hadha hadisun gharib. Nabi SAW bersabda, saya diberikan 7 ayat ya, yang dikenal dengan istilah as-sab'ut tuwal ya, 7 ayat atau 7 surat ya, 7 surat yang panjang. Makanat Taurah, yang mana 7 surat yang panjang ini menggantikan posisi Taurah. Memang dalam agama kita harus meyakini Pak ya, kita harus meyakini kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini diantara rukun iman kepada kitab ya. Rukun iman yang 6 itu diantaranya antu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi, kan gitu. Engkau beriman kepada Allah, Rasulnya ya kan, kemudian malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, yakni kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul Allah. Jadi di antara kitab suci tersebut adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi kita mengimani ini. Namun kitab-kitab tersebut sudah Allah hapus hukumnya. Artinya masa berlakunya sudah habis. Kita mengimaninya namun tidak berlaku lagi gitu, sudah expire gitu kan, kalau kita ibaratkan
dengan makanan gitu. Ya, kita mengimaninya, Pak. Namun sudah digantikan dengan Al-Qur'an, ya. Maka 7 ayat yang panjang dalam Al-Qur'an ini, dalam hadis, ya dalam riwayat hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, makana Taurat, dia pengganti posisi Taurat, ya. Apa 7 ayat tersebut? Ya, ini nanti yang diuraikan oleh penulis, ya. Ini istilah 7 ayat yang panjang, 7 surat yang panjang ini adalah as-sab'ut tuwal. Wa utitul mi'ina, kemudian aku diberikan, ya al-mi'in. Al-mi'in ini istilah lainnya, istilahnya adalah setelah 7 surat ini ada surat-surat yang ayatnya 100. Jadi setiap surat Al-Qur'an yang berisi 100 ayat istilahnya adalah al-mi'un, ya. Al-mi'in, ya. Al-mi'una ya ketika dalam keadaan marfu, ya kan? Rafa dengan waw, kemudian al-mi'in, ya. Ya, ketika dia ya mansub majrur dengan huruf ya, ini istilahnya Pak, ya. Jadi sama, al-min ini adalah istilah dari ayat-ayat surah-surah Al-Qur'an yang mengandung 100 ayat. Jadi 100 ayat dari surat setelah 7 surat yang panjang ini namanya al-mi'in, ya, yang mana ini dijadikan oleh Allah, kata Rasulullah, sebagai penggantiin Injil. Ya. Wa utitul masani makana zabur, dan aku diberikan al-masani, ya. As-sab'ul masani itu istilah 7 ayat yang diulang-ulang. Ini istilah atau sebutan lain dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau Bapak belajar ulumul Quran, ya ada istilah seperti ini. Kalau ulama mengatakan as-sab'ul masani, itu artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Yang diulang-ulang maksudnya diulang-ulang ketika sholat. Jadi setiap sholat kita baca ini. Ya. Kemudian ini adalah pengganti menempati posisi Zabur. Zabur diturunkan kepada siapa, Pak? Kepada Nabi Daud, ya. Wa fuddiltu bil mufassal, kemudian aku diberikan keutamaan, ya, dari kitab Al-Mufassal. Al-Mufassal ini adalah yang selain 3 ini. Dia bukan as-sab'ut tuwal, bukan surat-surat yang panjang, bukan pula surat-surat yang berisi 100 ayat, bukan surah Al-Fatihah. Ini namanya adalah, selain itu namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal itu kalau secara bahasa artinya pemisah, ya kan, dari ayat surah-surat yang lain. Jadi dibagi 4 berdasarkan riwayat ini, ya kan. Surat-surat dalam Al-Qur'an dibagi 4. Yang pertama ada surat-surat yang panjang, ada 7 surat yang panjang. Ini disebutkan dengan istilah as-sab'ul, ya, tuwal. Kemudian surat setelahnya, setelah surat yang panjang yang 7 surat yang panjang ini yang berisi 100 ayat, ya kan, isi surat itu namanya al-mi'in. Kemudian surah Al-Fatihah, ini nama istilah lainnya adalah as-sab'ul masani atau al-masani. Kemudian yang selain 3 itu disebut dengan istilah al-mufassal, ya. Hadis ini dikatakan oleh penulis di sini hadis gharib, ya. Akan tetapi peringkas kitab tafsir Ibnu Katsir, penulis kitab Umdatul Tafsir sendiri, Syekh Ahmad Syakir, memandang bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa qad rawahu Abu Ubaidin an Sa'id bin Abi Hilal, ya. Kemudian juga sudah diriwayatkan hadis ini oleh Abu Ubaid dari Sa'id bin Abi Hilal. Qala, dia berkata, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakarahu, ya. Telah sampai kepada kami, ya, Abu Hilal mengatakan telah sampai kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebutkannya. Memang terdapat ikhtilaf, ya, di dalam hadis, riwayat hadis ini. Bisa dilihat di catatan kaki di kitab ini. Hakadza dzakara al-Hafiz Ibnu Katsirin hadzal hadits min kitabi Abi Ubaidin bi isnadaini fihima maqalun. Demikianlah Al-Hafiz Ibnu Katsir telah menyebutkan hadis ini dari kitab hadisnya Abu Ubaid dengan 2 sanad, ya.
Di dalam kedua sanad itu terdapat kritikan para ulama. Fasanihima, makan yang keduanya, ya kan ada dua sanad ya. Sanad yang keduanya itu terputus, kata Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Li'anna Sa'ida ya Ibnu Abi Hilal min atba'it tabi'in wa fi awalihima Sa'id bin Bashir al-Azdi. Qala Ibnu Katsirin huna fihi layyinun wal haqqu annahu thiqah. Ini ada terjadi khilaf ya di antara Imam Ibnu Katsir dengan yang meringkas kitab ini Imam Ahmad Syakir ya. Karena yang kedua, pada sanad yang kedua itu terdapat di dalamnya perawi bernama Sa'id bin Abi Hilal. Sa'id bin Abi Hilal ini adalah merupakan ulama atba'ut tabi'in. Kemudian pada sanad yang pertama itu ada perawi yang namanya Sa'id bin Bashir al-Azdi. Kemudian Ibnu Katsir berkata, ya kan, qala Ibnu Katsir huna, ya kan. Kemudian Ibnu Katsir berkata pada sanad hadis ini perawinya itu fihi layyinun, ya, lunak, perawinya itu lunak. Ini istilah apa ya? Istilah oleh para ulama jar wa ta'dil. Jadi ada ulama itu namanya Pak ulama jar wa ta'dil. Jadi ulama jar wa ta'dil inilah ulama yang berhak untuk mengkritisi perawi-perawi hadis gitu. Mereka lah orang-orang yang mengetahui tentang kondisi perawi hadis gitu. Ya, namanya istilahnya kritikus hadis ya. Yang dikenal dengan istilah ulama jar wa ta'dil atau ulama nuqat ya. Nuqat itu pengkritik. Nah, enggak semua ulama ya Pak ya, ada ulama-ulama tertentu ya. Imam Ibnu Katsir menukil ya, perkataan daripada ulama tersebut. Beliau mengatakan, ya kan, Sa'id bin Bashir al-Azdi yang merupakan perawi di hadis ini, dia layyin ya, lunak ini mengindikasikan hadis riwayat tersebut lemah gitu. Akan tetapi ini dikritik ya oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi Syekh Ahmad Syakir mengatakan wal haqqu annahu thiqah. Namun yang benar ya bahwasanya dia adalah thiqah. Jadi biasa Pak ya, terjadi khilaf seperti itu. Padahal kalau kita lihat Imam Ibnu Katsir jauh sekali. Ya kan, Imam Ibnu Katsir jarak masanya dengan Ahmad Syakir jauh. Namun tidak menutup kemungkinan Ahmad Syakir ya kan, ketika pada saat ini ya kan, kitab-kitab hadis, kitab-kitab tentang rijalul hadis itu sudah rapi terkumpul. Kalau ulama dahulu enggak Pak ya. Untuk mengetahui satu rijal hadis, satu perawi hadis, terkadang mereka harus ya kan bersusah payah mencari referensi yang beragam gitu. Nah, maka ini adalah berupa bentuk sanggahan Pak ya, daripada seorang dokter pada masa sekarang membanding-bandingkan Syekh Albani dengan ulama-ulama sebelumnya. Ya, kalau ulama ini mengatakan seperti ini, misalkan ya kita ambil contoh Imam At-Tirmizi mengatakan hadisnya hasan, Albani mengatakan sahih. Mana yang kita pegang? Al-Albani atau At-Tirmizi katanya. Tentu Imam At-Tirmizi ini tidaklah ilmiah. Ya kan? Kita lihat dulu apa alasannya Imam Albani gitu. Karena Syekh Albani rahimahullah taala ya ketika mendhaifkan suatu hadis, beliau tidak ya kan, tidak mengatakan dhaif, ya kan, sahih, enggak, ada alasannya, ada argumentasinya yang bisa dibaca di kitab beliau gitu. Nah, jadi kalau seandainya sistem seperti itu, mana hebat Imam Tirmizi daripada Imam Albani ya? Enggak seperti itu, enggak bisa dicari mana hebatnya, lihat dulu alasan masing-masing seperti itu. Ya, nah ini menunjukkan apa ya, gelar doktor terkadang ya tidak menunjukkan seseorang itu berpikir ya kan ilmiah juga. Ya kan, karena seperti itu adalah bukan konsepnya seorang akademisi ya, bukanlah karakter ya seorang yang mengerti ilmu hadis ya, meskipun dia mengatakan dia ahli hadis misalnya seperti itu, sudah menyelesaikan Sahih Al-Bukhari, kemudian sudah khatam mempelajari kutubut tis'ah atau kutubus sittah gitu kan. Nah, namun cara berpikirnya seperti itu ya menunjukkan kualitas keilmuannya gitu. Ya nggak bisa seperti itu Pak ya. Kalau kita ambil contoh di sini ya kan, Imam Ahmad Syakir ya kan mengkritisi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, dan ini biasa ya kan, karena masing-masing ya memiliki referensi dan kita melihat mana yang lebih kuat gitu. Ya, kalau seandainya kita tidak mampu untuk melihat mana yang lebih kuat ya, maka dalam kondisi ini kita bisa mengikut yang kita yakini itu adalah kebenaran, kan seperti itu. Ala kulli hal ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya di dalam masalah mensahihkan dan mendhaifkan hadis, ya kan, ada ulama yang sepakat hadis itu dhaif dan ada memang hadis itu yang diperselisihkan. Jadi dalam masalah ini ya kalau kita tidak mampu untuk meneliti ya, memahami argumentasi setiap ulama yang berbeda pendapat, maka boleh kita mengikuti yang lain tanpa kita menyalahkan. Nah, kalau ini kan enggak, ini sudah menyalahkan beliau ya. Dia menyalahkan Syekh Albani tanpa ya kan membaca argumentasi dari Syekh Albani rahimahullah taala. Inilah yang disebutkan dengan at-ta'assub ya. Ta'assub fanatikus ya kan, at-ta'assubul a'ma ya. Ya, fanatik buta gitu. Yang ini tentu tidak baik di dalam memahami agama seperti itu. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi riwayat yang kita sebutkan di atas ini beliau sendiri ya kan, Imam Ahmad Syakir mengatakan bahwasanya ini adalah riwayat siqah ya kan. Kemudian beliau tidak bersendiri ya kan, beliau juga menguatkan ya kan apa yang disampaikan oleh ulama yang lain ya kan. Nah, sehingga di sini beliau mengatakan kama bayanna fi takhrij hadits at-Tabari, sebagaimana telah kami jelaskan ketika mentakhrij hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Walakin al-hadits sabitun bi isnadin akhar laisa fihi maqalun farawahu at-Tayalisi bi isnadin sahih. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan dengan sanad dengan jalur perawi yang lain yang tidak ada kritikan di dalamnya. Nah, maka hadis yang tidak ada kritikan di dalamnya itu adalah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi bi isnadin sahih ya, dengan sanad yang sahih ya ini. Jadi ala kulli hal ini adalah hadis yang sahih ya kan, karena diriwayatkan oleh jalur yang lain oleh Imam At-Tayalisi, sehingga pembagian daripada Al-Qur'an tersebut ya kan ada 4 pembagian, ada yang panjang-panjang ya kan, ada 7 surah yang panjang, kemudian setelahnya ada surat yang berisi 100 ayat. Kemudian ada surah Al-Fatihah yang dikenal dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian yang selain 3 ini namanya adalah Al-Mufassal ya. Wa rawa Abu Ubaidin an Sa'id bin Jubairin, dan Abu Ubaid telah meriwayatkan dari sahabat Sa'id ya, dari Sa'id bin Jubair. Fi qaulihi ta'ala ya, ketika Sa'id bin Jubair mentafsirkan firman Allah. Untuk diketahui Bapak Ibu ya, Sa'id bin Jubair ini adalah adalah seorang ulama ahli tafsir ya. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas ya, Sa'id bin Jubair. Ya, dia adalah orang yang kredibel dalam tafsir Al-Qur'an, ulama tabi'in. Jadi beliau mentafsirkan firman Allah ya kan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani," dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Ini maksudnya apa Pak? Surah Al-Fatihah ya. Ini ya pemahamannya seperti ini, 7 ayat yang diulang. Kemudian beliau mengatakan selain 7 ayat yang diulang-ulang ini ada namanya 7 surat yang panjang ya. Ya kan, qala hiya sab'ut tuwalu ya kan, ada selain yang 7 yang diulang-ulang ini ya kan, kemudian ada juga 7 ya kan surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an ya, sebagaimana riwayat dari Wasilah bin Asqa yang di atas. Apa yang 7 itu Pak ya kan? Yang 7 itu adalah Al-Baqarah. Yang pertama Al-Baqarah itu surah Al-Baqarah, wa Alu Imran, kemudian Ali Imran, wan Nisa dan An-Nisa, wal Maidah dan Al-Maidah. Yang keempat ya Pak ya. Yang kelima adalah wal An'am, surah Al-An'am. Yang keberapa lagi Pak? Yang keenam wal A'raf, surah Al-A'raf. Yang ketujuh wa Yunus dan surat Yunus. Wa qala Mujahidun, kemudian Imam Mujahid. Nah, ini ulama ahli tafsir juga, ulama kalangan tabi'in juga. Beliau juga murid Imam Ibnu Abbas ya rahimahullahu taala. Hiya sab'ut tuwalu, dia adalah 7 surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an yang kita ya kan, yang kita jelaskan tadi, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah,
Al-An'am, Al-A'raf, Yunus. Ini adalah yang disebut dengan As-Sab'ut Tuwal, ya, 7 surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Jadi istilahnya ya berdasarkan riwayat tadi ya, dan ini juga masyhur Pak ya, sangat populer di kalangan ulama ulumul Quran, ya ulama yang ahli Al-Qur'an. Istilah 7 surat yang terpanjang ini adalah As-Sab'ut Tuwal, ya, 7 surat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Wa hakadha qala Makhul wa ghairuhu fi tafsiril ayah. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Makhul, ini ulama tafsir juga ya, dan yang selain beliau di dalam mentafsir, di dalam tafsir ayat, ya kan, bizalika fi ta'dadiha wa anna yunusa hiyas sabi'atu, ya kan. Dan demikian pula yang dikatakan oleh Imam Makhul dan yang selain beliau ketika mentafsirkan ayat tersebut, ya kan, dan seperti itulah pembagiannya. Wa anna yunusa, dan surat Yunus hiyas sabiatu, dialah surat yang ke-7 yang terpanjang. Jadi Yunus ya Pak ya, yang terpanjang namun dia nomor 7. Ya, nomor 1 tadi dari Al-Baqarah ya kan. Kemudian yang terakhir adalah surat Yunus. Wal Baqaratu jami'uha madaniyatun bila khilafin, ya. Kemudian surah Al-Baqarah seluruhnya adalah surah madaniyah tanpa diperselisihkan. Jadi Pak, para ulama membagi Al-Qur'an itu ke dalam 2 bagian ya. Ada namanya Makkah, ada namanya Madaniyah. Makkiyah ya pakai ya di situ nisbah ya, nisbat kepada kota Makkah. Ada ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, ya kan, ada yang Madaniyah. Apakah Makkiyah ini maknanya adalah surat yang turun di kota Makkah? Ya, ini tidak mesti gitu. Dan apakah Madaniyah itu ada ayat yang turun di kota Madinah? Ini tidak mesti. Karena apa tolak ukur perbedaan antara surat Makkiyah dengan Madaniyah? Maka pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama adalah yang dimaksud dengan surah Makkiyah, surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ini ya Pak, meskipun ada yang turun di selain kota Mekah. Jadi yang dimaksud dengan surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Nah, itu Pak ya. Sebaliknya ayat-ayat Madaniyah atau surat-surat Madaniyah adalah ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ini jadi bukan tempat di sini Pak ya. Yang menjadi tolak ukur di sini bukan tempat ya, bukan apakah turun di kota Makkah atau turun di kota Madinah. Namun yang dimaksud dengan ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah ini adalah tolak ukurnya, barometernya adalah ketika sebelum atau sesudah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, ini semua ayat-ayat itu dikenal oleh para ulama dengan istilah ayat-ayat Makkiyah. Dan ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka ayat-ayat yang turun itu disebut dengan istilah ayat Madaniyah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala muallif rahimahullahu taala, kemudian penulis melanjutkan wa qad sabata fi sahihain an Ibnu Mas'udin, dan sudah tetap ya di dalam sahihain, ya kan, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu ramal jamrata min batnil wadi faja'alal baita an yasarihi wa mina an yamini. Bahwasanya dia, yaitu bahwasanya Imam Ibnu Mas'ud ya, sahabat yang mulia, sahabiyun jalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, melempar jamrah ya ketika umrah atau haji ya, min batnil wadi, dari arah dalam lembah ya, faja'alal baita, kemudian beliau menjadikan Ka'bah di sisi kirinya, an yasarihi ya. Jadi
posisinya antara beliau dengan Ka'bah di sebelah kirinya gitu ketika beliau melempar jumrah tersebut. Wa Mina an yamanihi, dan Mina dari sisi kanannya. Summa qala, lantas beliau berkata, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ya. Ini adalah tempat yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah. Melempar jumrah di mana, Pak? Di Mekah atau di Madinah? Ini Bapak yang sudah pernah umroh. Di mana, Pak? Di mana? Di Mekah. Padahal kita tahu kan, surat atau ayat surah Al-Baqarah adalah surat Madaniyah. Kenapa turun di Mekah kan gitu? Nah, ini menunjukkan bahwasanya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ya kan, perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah bukan segi tempat ya kan? Nah, jadi Ibnu Mas'ud mengatakan di sini, ya kan, ketika beliau melempar jumrah, ya kan, dekat sebelah kiri beliau adalah Ka'bah, sebelah kanannya adalah Mina, ya kan? Ini beliau mengatakan hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Disinilah tempat, ya kan, diturunkannya surah Al-Baqarah. Berarti apa, Pak? Berarti memang perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah bukan tempat, namun waktu hijrah, sebelum atau sesudah hijrah Nabi. Meskipun dia adalah ayat Madaniyah, ya kan? Namun dia terkadang diturunkan di kota Mekah seperti surah Al-Baqarah, ya kan, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud dalam riwayat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim ini. Warawa Ibnu Mardawai, ya, an Utbah bin Marsad qala, kemudian Ibnu Mardawai telah meriwayatkan dari Utbah bin Marsad. Ini sahabat yang mulia nih, sahabat Utbah bin Marsad ini, ya, radhiyallahu an. Qala, dia telah berkata, ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhuran. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya mundur. Nah, ini ketika perang, Pak, ya. Ini adalah ketika perang Hunain, ya kan. Jadi ketika perang itu Nabi melihat, ya kan, para sahabatnya ada yang mundur ketika peperangan itu. Faqala, lantas Nabi menyeru kepada para sahabatnya, ya ashaba suratil Baqarah, wahai pemilik surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang selalu membaca surah Al-Baqarah, yang selalu mengamalkan surah Al-Baqarah. Ini motivasi, ya. Kalau kalian membaca surah Al-Baqarah yang di dalamnya terdapat, ya kan, bagaimana seseorang itu tidak boleh putus asa, ya kan gitu. Harus semangat ketika dalam berjihad, ya kan. Nah, jadi dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan seperti itu untuk memberikan semangat kepada para sahabatnya, ya kan. Wa adunnu hadza kana yaum Hunain. Nah, kemudian Utbah bin Marsad mengatakan, saya menyangka ketika itu adalah ketika terjadi peperangan Hunain. Yauma wallu mudbirin, ketika para sahabatnya mundur, gitu kan. Amar Abbas fanadahun, kemudian Nabi memerintahkan, ya kan, Abbas, ya kan, Abbas itu pamannya beliau, ya, untuk menyeru kepada sahabat yang mundur itu, ya ashabas syajarah, wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon Ridwan, gitu, ya. Karena ada sahabat-sahabat, ya kan, ada nama bai'ah Ridwan, ya kan, di bawah pohon Ridwan itu para sahabat berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa taat kepada beliau, ya kan, untuk senantiasa rela hidup dan mati bersama Nabi yang mulia SAW. Ini disuruh Nabi menyuruh Al-Abbas, ya, pamannya Al-Abbas ini, untuk menyuruhkan seperti itu. Untuk apa, Pak? Untuk memberikan semangat kepada para sahabat. Yunasyituhum bidzalika, untuk memberikan semangat kepada para sahabat yang waktu itu mundur, gitu kan. Namanya manusia, sahabat kan juga manusia kan, terkadang ada perasaan cemas, takut, gitu kan. Namun disuruh Nabi, ya kan, untuk memberikan semangat, gitu, jangan mundur, gitu. Kalian sudah berbaiat di bawah pohon, ya kan, Ridwan, ya kan. Kalian juga adalah orang-orang yang sudah membaca, mengamalkan surah Al-Baqarah, jangan mundur, gitu kan.
Apa akibatnya Pak? Apa yang terjadi setelah itu? Faja'alu yaqbiluna min kulli wajhin. Kemudian para sahabat ketika mendengar seruan itu, mereka termotivasi lagi sehingga mereka datang Pak ya, dari seluruh arah, enggak lagi mundur ya, maju terus. Ya, maju tak gentar ya. Nah, sehingganya alhamdulillah ya para sahabat waktu itu ya kan banyak yang syahid juga. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para sahabat ya kan. Ya, yang awalnya hampir mundur gitu Pak ya. Ini diberikan motivasi dengan motivasi ini. Wa kadzalika yaumal yamamah. Demikian juga ketika terjadi perang Yamamah. Ini perang apa ini Pak? Melawan siapa nih Pak? Ini melawan nabi palsu ya. Musailamah al-Kadzdzab. Jadi ada yang ngaku-ngaku ya seperti Ahmad Musaddiq beberapa tahun yang lalu ya. Ngaku-ngaku jadi nabi ya. Kalau dalam hukum Islam diperangi itu hukuman mati itu. Karena sudah murtad ya. Orang-orang yang murtad ini dalam hukum Islam ya Pak ya. Kalau kita kan belum 100% ya. Ya KUHP kita pakai hukum Islam, masih mengadopsi ya kan hukum-hukum Belanda kayak gitu. Namun dalam hukum Islam orang-orang yang ngaku nabi itu hukumannya hukuman mati. Ya kan, jangankan orang yang ngaku nabi Pak ya, dukun dalam Islam ini sepakat seluruh ulama mazhab. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan penyihir hukumannya adalah an yutrab ya kan. An yudrab unuku ya, ayudraba ya, dipotong, dipenggal lehernya. Ini hukuman mati ini. Kalau di negara kita kan pengedar narkoba apa ya, hukuman mati kan dengan itu. Namun dalam Islam tidak. Ya kan, sihir lebih berbahaya dari narkoba. Kalau orangnya pecandu narkoba Pak, kalau dia tidak mempersekutukan Allah, ya kan, maka dia akan masuk surga juga. Ya kan? Dia mati misalkan dalam dosa narkoba. Kita tidak meremehkan dosa narkoba Pak ya. Namun kalau dibandingkan dengan dosa syirik, dengan dosa sihir itu syirik Pak ya. Termasuk jenis syirik itu sihir ya kan. Ya, ini jauh. Makanya dalam Islam orang-orang pelaku kesyirikan seperti itu yang mengajak orang untuk melakukan syirik, kan dukun kan mengajak orang melakukan syirik gitu Pak. Iya kan? Nah, ini dalam Islam hukumannya mati. Kenapa? Efeknya luar biasa, menyesatkan umat, menyesatkan akidah. Karena akidah nomor satu. Akidah jauh lebih utama daripada badan. Kalau akidahnya rusak, meskipun badannya segar bugar ya kan, dia atlet ya Pak ya, namun pemahamannya rusak. Nah ini, dan kita tidak boleh bercanda-canda dalam masalah syirik. Ini ada juga sebagian kaum muslimin ya, bahkan ada juga yang sudah mengaji Pak, dibuatlah status di WA-nya, jadi dia main-main dengan temannya gitu kan, main kartu, main apalah gitu kan. Nah, ini nanti kita dibilang musyrik juga nih katanya. Nah, ini dibuat candaan istilah syirik, musyrik. Itu saya pernah lihat ada status teman ya, ikhwan juga yang katanya sudah ngaji. Nah, ini na'udzubillah Pak ya. Dia kan dengan temannya itu lagi main kartu gitu kan, main kayak sulap-sulap dengan kartu remi gitu kan. Gitu kan. Nah, main sulap seperti itu. Nah, yang satunya bilangan nanti enggak syirik lagi nih. Nanti kita dikatakan musyrik ini kan. Main kartu ya, kartu itu sebenarnya Pak, sulap itu juga sihir memang haram kita main kartu itu, karena sihir itu bagi dua Pak ya. Ada sihir yang berupa tipuan, ini sihir ya kan, yang berupa khayal, tipuan, kecepatan tangan ya kan, karena sihir itu secara bahasa artinya al-khiffah ya kan, sesuatu yang samar gitu ya, sesuatu yang tersembunyi. Nah, maka sulap itu namanya sya'wadah. Dia kan tipuan yang menggunakan kecepatan tangan. Ya, yang bisa memanipulasi mata. Ini bagian sihir, namun sihir yang tidak membuat pelakunya kufur, namun dia sihir dosa besar juga. Kemudian ada sihir itu yang memang bekerja sama dengan syaitan serta melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, ini sihir yang syirik ini Pak ya. Ini sihir yang bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran ya kan, dalam soal Baqarah, biasanya peruqyah hafal sekali ayat ini ya kan, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman itu tidak kafir kata Allah, walakinna syayatina kafaru. Yang kafir itulah syaitan-syaitan. Kenapa kafir mereka syaitan itu? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir ya, kepada manusia, sihir yang berupa kesyirikan, kerjasama dengan jin-jin kafir, dengan syaitan-syaitan ya kan.
ada kerjasama ya kan, ada imbalan yang harus dia berikan kepada syaitan itu berupa kekufuran, kesyirikan gitu ya. Ini Pak ya, ini yang saya terkadang terenyuh seperti itu ya, dalam rangka nasihat ya. Jangan kita mudah-mudah Pak ya kan, jangan kita anggap itu perkara sepele gitu ya. Ya apa namanya itu, sulap dengan kartu-kartu ini ya kan, kan orang terkadang hobi kan enak asal lihatnya Ustaz ya, kok dia bisa gitu kan, ngambilnya 8 keriting apalah gitu kan, kok ini seperti itu gitu kan. Ini dalam Islam itu juga sihir itu. Nah, sihir itu sihir yang bukan ada unsur kesyirikannya, namun sihir bohong gitu. Karena berbohong dalam agama kita nggak boleh Pak, ya kan. Bohong itu hanya ada beberapa pengecualian yang dibolehkan. Bohong ketika peperangan gitu Pak ya. Kemudian bohong ketika ingin mengislah, memperbaiki dua saudara yang bertikai gitu, ya kan. Kemudian berbohongnya seorang suami kan kepada istrinya untuk menyenangkan hati istrinya, ini boleh. Ini ada pengecualian ya, bukan bohong secara umum, karena secara umum bohong itu haram, ya kan, dosa besar Pak ya, dan termasuk sifat orang munafik bohong itu. Apabila dia berkata dia berdusta, termasuk juga apabila dia melakukan perbuatannya bohong. Jadi bohong itu ada dalam segi ucapan, ada juga dalam sisi perbuatan. Nah, jadi kalau orang sulap itu kan perbuatannya bohong semua, itu nipu itu Pak, ya kan? Jadi nggak boleh Pak ya. Hiburan yang ada unsur-unsur tipuannya ini dalam agama kita dilarang. Jadi gimana Ustaz, kok dikit-dikit dilarang ya, masih banyak yang halal Pak ya. Hiburan itu kan, ya misalkan Bapak main panah ini bahkan sunnah gitu Pak ya, berpahala. Kan hiburan juga itu Pak ya. Iya, atau berenang ya kan. Jadi kita pergi melihat keindahan alam ya kan. Ini kan termasuk hiburan itu ya. Nah, jadi Pak, memang kita butuh juga hiburan. Sebagai manusia biasa, kita bukan malaikat ya kan. Kita butuh hiburan, namun harus kita seleksi memilih hiburan. Ya kan, banyak orang sekarang kan dia ingin menghibur dirinya namun dengan perkara yang haram. Ya Pak ya, pergi nonton bioskop ya kan. Nonton pula film-film yang gak jelas gitu kan. Nah, ini kemudian ada musik-musiknya ya kan. Ini semuanya hadirin hiburan yang justru bisa menambah penyakit hati Pak. Ya demikian juga kayak sulap, ini kan masa jahiliyah kita itu ya. Mungkin kita sebelum kenal agama ya mungkin suka itu sudah kita tinggalkan itu ya, jangan kita kembali ya. Makanya pengaruh teman itu luar biasa Pak. Banyak ikhwah-ikhwah kita yang putur ya kan, karena salah bergaul ya kan. Bergaul lagi sama teman-teman lamanya ya, diajak ngerokok lagi. Yang tadinya dia sudah komitmen ya, saya insya Allah ya saya nggak mau lagi merokok, udah, karena teman-temannya adalah teman-teman lama yang masih nyandu ngerokok ya, ditawari ya udahlah ya, sekali dulu kan, coba-coba aja dulu. Cobanya akhirnya apa Pak? Akhirnya kecanduan lagi, akhirnya kembali lagi merokok. Yang parahnya lagi dulu sudah tekad nggak ke dukun ya kan, udahlah coba sekali ini kan ke dukun lagi. Nauzubillah min zalik. Ini luar biasa Pak ya. Mencapai hidayah itu sulit Pak. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh berupaya. Kita butuh memang melawan hawa nafsu itu untuk mencari hidayah, dan mempertahankan hidayah ini jauh lebih besar. Ya kan, jauh lebih berat Pak mempertahankan hidayah ini. Karena hidayah ini bagaikan rezeki Pak, harus dijaga, dipertahankan. Begitu juga rezeki ya kan, seperti itu. Mencari rezeki itu kan memang sulit Pak ya. Kita butuh usaha, pagi-pagi kita harus, kalau yang jualan ya, harus menyiapkan makanan, harus buat menggoreng gorengannya akan dia jual gitu kan. Kemudian untuk konsisten seperti itu pun sulit, kadang-kadang malas ya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bangkrut lagi gitu. Jadi hidayah juga seperti itu Pak ya. Jadi hidayah itu butuh kita pertahankan. Bagaimana cara kita mempertahankan hidayah Pak? Sudah ada ya kan dalam Al-Qur'an penjelasannya, dalam hadis-hadis Nabi ya kan. Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa Pak ya. Semoga Allah selalu membuat kita istiqomah di jalan hidayah. Kemudian yang kedua, memilih teman. Ini perkara yang enggak boleh diinikan Pak ya, diabaikan ini. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, al-mar'u ma'adini khalilihi falyanzur ahadukum liman yukhalil. Hadis dari Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain ya kan. Seseorang itu berdasarkan agama temannya. Ini pasti Pak ya. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan dia itu berteman dengan siapa gitu. Diperhatikan Pak teman kita.
Ya kan, teman sahabat karib kita perhatikan. Kalau berteman secara umum kepada semua orang boleh, selama dia Islam boleh kita berteman gitu Pak ya. Namun untuk menjadi khalil ini beda Pak ya. Beda antara sadiq dengan khalil. Kalau khalil itu ada teman akrab. Ya kan? Karena Nabi mengatakan falyandur ahadukum liman yukhalil. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan dia berteman dengan siapa. Teman di sini disebut dengan istilah khalil. Khalil ya. Artinya adalah teman akrab, dia teman dekat. Maka seorang itu harus mencari teman dekat yang betul-betul teman yang bisa ya kan membuat dia istiqomah dalam menjalankan agama ya. Teman yang senantiasa menasihatinya ketika dia lagi-lagi lemah imannya, ketika dia futur ya kan. Bukan teman yang menyebabkan dia futur. Ini kan banyak ini seperti itu. Ya, teman yang bisa menyebabkan kita futur ya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendak senantiasa memperhatikan hal ini. Jangan menganggap ini adalah perkara yang sepele. Betapa banyak ya Pak ya, seseorang akibat temannya dia jadi futur. Namun yang paling parah, bahkan saya pernah dengar ya, bisa murtad pula dia Pak ya. Ada teman yang kafir ya, teman baik dengan orang kafir. Akhirnya dia terpengaruh dengan agama orang kafir itu. Masuklah agama kami ya. Ya kan, kami kasih nanti, kasih uang, kasih ini semua ya kan. Akhirnya murtad ya. Nauzubillah. Ya karena teman tersebut. Langsung tuh Pak. Iya, 6. Taib, karena sudah masuk waktu, insyaallah Pak sedikit nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan sedikit dari keutamaan dari 7 surah yang panjang dalam Al-Qur'an. Sebutkan tadi ya bahwasanya Rasulullah ketika perang Hunain ya, beliau menyeru kepada sahabatnya dengan panggilan ya ashabas suratil Baqarah. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah. Rasulullah memanggil para sahabatnya, menyeru para sahabatnya dalam rangka memotivasi mereka untuk tidak lemah ya, untuk tidak takut dalam peperangan ya. Beliau memanggil dengan istilah ashab suratil Baqarah. Wahai pemilik surah Al-Baqarah, maksudnya wahai orang yang membaca, mengamalkan surah Al-Baqarah. Kemudian kita lanjutkan, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa kadzalika yaumal yamamah. Demikian juga ketika perang Yamamah. Ma'a ashabi Musailamah, berperang menghadapi tentara-tentara Musailamatul Kazzab, ya Musailamah al-Kazzab yang mengaku menjadi nabi. Ja'ala as-sahabata yafirruna likasafati jaishi Bani Hanifah. Waktu itu para sahabat ya mundur, lari ke belakang ya. Disebabkan pasukan Bani Hanifah ini adalah pasukan Musailamah al-Kazzab yang berjumlah banyak gitu kan. Khawatir juga para sahabat. Faja'ala al-muhajiruna wal ansaru yatanadaun. Kemudian para muhajir dan ansar, para tentara Islam waktu itu di bawah pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Ya, ini Rasulullah kan sudah wafat ceritanya Pak ya. Jadi ketika itu kan ada orang yang mengaku menjadi nabi yang ke-26. Ya kan sekarang ada pula ya orang kafir ngaku-ngaku nabi ya. Tapi penakut yang itu ya. Ngumpet ya di Eropa. Jadi mana di Jerman atau di mana Pak? Ya. Ya. Akhirnya apa? Diperangi oleh Abu Bakar, oleh para sahabat. Nah, dan Musailamah al-Kazzab ini punya tentara juga, punya militer juga gitu kan, dari yang didominasi oleh orang-orang dari Bani Hanifah. Banyak jumlahnya ketimbang para sahabat waktu itu. Kemudian pasukan Ansor ya kan, para sahabat dari
dari Madinah ya kan, Ansor ya kan, dari golongan Ansor dan Muhajirin, yang mereka berseru, ya ashabas suratil Baqarah, ya kan, wahai orang-orang yang memiliki surah Al-Baqarah ya kan, yang kalian membaca surah Al-Baqarah, jangan takut, jangan khawatir ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tersemangati, para sahabat bersemangat lagi ya ketika dipanggil dengan panggilan wahai yang memiliki surah Al-Baqarah. Hatta fatahallahu alaihim, kemudian Allah membuka, mengalahkan musuh mereka, terbunuhlah Musailam al-Kadzab waktu itu di peperangan Yamamah tersebut. Radhiyallahu an ashabi Rasulillah sallallahu wasallam ajmain. Kemudian semoga Allah meridhai, kata beliau, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling berjasa setelah Rasulullah, Pak ya. Jadi para sahabat adalah orang yang berjasa setelah Rasulullah. Kenapa, Pak? Kenapa Rasulullah orang yang berjasa? Karena mereka lah orang-orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan mereka lah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka siap untuk mati, siap untuk menyerahkan seluruh harta mereka. Bahkan Abu Bakar ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Ini mau perang lagi, Pak ya. Ini perang di zaman Nabi. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Kalau Umar separuh ya, separuh hartanya untuk jihad katanya. Abu Bakar seluruhnya dikorbankan untuk berjihad. Subhanallah para sahabat ya, Pak ya. Ya, makanya Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Nabi mengatakan hubbun nifaq bughdul ansar. Ayatun nifaq, tanda-tanda munafik itu adalah bughdul ansar. Wa ayatul iman hubbul ansar. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tanda orang munafik itu adalah orang yang membenci sahabat, di antara sahabat Ansar. Dan tanda orang yang beriman itu adalah orang yang cinta kepada sahabat Ansar gitu. Makanya orang-orang Syiah, nah ini kan orang-orang yang munafik ya, berdasarkan nas hadis ini. Karena mereka adalah orang yang benci kepada para sahabat. Bahkan tidak hanya benci, Pak ya, bahkan mengkafirkan para sahabat. Ya, jadi harus kita katakan salah. Sekarang kan banyak istilah-istilah, jangan nggak boleh kita menyalah-nyalahkan ya. Kalau kita nggak boleh menyalah-nyalahkan, berarti untuk apa Allah menurunkan Nabi gitu? Karena Nabi ini Allah turunkan untuk menyalahkan yang salah. Ketika itu kafir Quraisy kan salah, ibadahnya salah, akidah mereka salah, diturunkanlah Rasulullah untuk menyalahkan dan memperbaiki mereka. Tapi kalau nggak boleh menyalahkan, berarti sudah benar. Untuk apa lagi Allah menurunkan para Rasul gitu? Nah, ini ada pemahaman yang keliru, yang masih ambigu, Pak ya. Di masyarakat itu nggak boleh kita menyalah-nyalahkan. Itu harus dirinci lagi, maksudnya apa gitu kan? Kalau menyalahkan yang benar ya nggak boleh kita kan, jelas dalilnya misalkan, ya kan, orang ke masjid disalahkan gitu. Ini memang nggak boleh gitu ya, menyalahkan yang benar. Tapi jelas-jelas salah dia kan, dia pergi ke dukun, nggak boleh disalahkan, dari mana gitu, ya kan, nggak akan jalan agama ini kalau seandainya nggak boleh menyalahkan gitu. Maka harus, yang salah harus disalahkan, ya kan, harus dibenarkan gitu. Yang salah disalahkan, kemudian setelah itu ditunjukkan yang mana yang benarnya gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita dengar istilah-istilah itu dalam masyarakat kita, ya kan. Ini apa itu, ya kan, kelompok itu menyalah-nyalahkan saja gitu. Lihat dulu Pak, yang disalahkan itu apa? Bapak pergi ke dukun ya kita salahkan kan gitu, masa kita benarkan kan gitu kan. Iya, Bapak nggak sholat misalkan, ya kan, doyannya main judi gitu, masa dibenarkan perbuatan enggak, kita tahu ini salah gitu. Ini ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya toib, karena sudah hampir jam 8, 16 menit lagi, mungkin kita buka seksi tanya jawab. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputaran materi yang telah kita bahas atau hal lainnya. Insyaallah kalau kami ada ilmunya, insyaallah kita berbagi di majelis kita pada malam hari ini. Maka untuk itu ya kita persilakan. Tafadhalu. Nah. Ya, silakan Pak ya.
Ya kalau nggak ada yang nanya, mungkin saya yang nanya Pak ya. Jadi berdasarkan riwayat hadis dari sahabat Wasilah ibn Asqa tadi kan, surat-surat dalam Al-Quran ya dibagi 4 gitu Pak ya. Nah, apa saja jenis pembagiannya itu Pak, dan apa saja suratnya itu? Ya coba Bang Ijal. Ya. Bang Ijal, ya silakan. Yang pertama istilahnya apa? Ya, as-sabutual. Apa maksudnya as-sabutual itu Bang? Iya, 7 surat yang terpanjang. Apa aja itu? Iya. Iya. Iya, yang kedua apa jenis yang kedua? Al-mi'in ya, bukan al-mi'in ya, pakai hamzah. Al-mi'in. Al-mi'in ya. Apa maksudnya itu, Bang? Iya, iya. Jadi surat-surat setelah 7 surat yang terpanjang itu ya, setelah surat Yunus itu kan, yang berisi 100 ayat. Ya. Kemudian yang ketiga jenisnya apa Bang? As-sabul masani. Apa maksudnya itu? Iya, 7 ayat yang diulang-ulang ketika sholat ya kan, surah Al-Fatihah. Yang terakhir apa Bang? Al-Mufassal ya. Al-Mufassal ini selain yang 3 itu. Iya. Ya, Masya Allah Bang ya. Afwan Bang, belum ada hadiahnya gitu ya. Ya ntar kalau ada hadiahnya ya kita kasih hadiah insyaallah. Iya. Iya. Toib, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.